Food combining, mungkin Anda pernah dengar ya. Ini tuh teori diet kuno yang jujur aja kontroversial banget. Tapi yang bikin seru, sekarang teknologi modern bisa loh bawa diet ini langsung ke saku kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Pernah nggak sih ngerasa udah makan sehat banget, tapi abis itu malah kembung, rasanya capek? Nah loh, ada yang percaya nih, masalahnya itu bukan di apa yang kita makan, tapi justru di cara kita nyampur-nyampurin makanannya. Oke, kita mulai dari sini. Jadi, sebenarnya apa sih konsep di balik food combining ini? Dan kenapa ya pendukungnya tuh yakin banget, tapi di sisi lain, para ilmuwan justru skeptis? Wah, ini perdebatannya seru nih. Jadi, intinya gini, food combining itu semua soal menjaga keseimbangan asam basa di tubuh kita. Tujuannya, biar pH tubuh kita itu netral di angka ideal antara 7,35 sampai 7,45. Katanya sih, kalau pH-nya seimbang begini, semua fungsi tubuh bisa jalan dengan sempurna. Nah, disinilah konfliknya mulai panas. Di satu kubu ada janji-janji kesehatan yang optimal. Kedengarannya bagus banget. Tapi, di kubu lain, komunitas ilmiah bilang, tunggu dulu, buktinya mana? Inilah perdebatan utama yang bakal kita kupas tuntas. Jadi, jangan salah sangka ya, ini bukan ide kemarin sore. Akarnya itu bisa ditarik sampai ribuan tahun ke belakang loh. Kerennya, ide ini tuh kayak nggak ada matinya. Terus aja muncul lagi dalam bentuk yang lebih modern, dan puncaknya sekarang, ya jadi aplikasi di HP kita. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Gimana sih aturan mainnya di atas piring kalau mau ikut diet ini? Yuk kita lihat. Jadi, fondasinya itu percaya sama ritme biologis tubuh kita. Idenya simpel, kita makan ngikutin jadwal alami tubuh. Jadi, dari pagi sampai siang itu, waktunya bersih-bersih, buang sisa metabolisme. Terus, dari siang sampai malam, itu waktu terbaik buat makan berat, fase mencerna. Nah, malam sampai pagi lagi, giliran tubuh nyerap nutrisi. Masuk akal kan? Nah, ini aturan intinya. Sebenarnya gampang diingat, jangan campur protein sama karbohidrat atau pati. Gampangnya, steak sama nasi atau kentang itu nggak boleh bareng. Kenapa? Teorinya, dua jenis makanan ini butuh enzim dan suasana asam yang beda banget buat dicerna. Kalau dicampur, wah, katanya sih bisa bikin pencernaan jadi kacau. Untungnya, sayuran itu dianggap netral, jadi aman dicampur sama apa aja. Dan, disinilah kita mungkin bakal kaget. Coba deh, lihat daftar ini. Banyak banget kan kombinasi yang jadi makanan favorit kita sehari-hari? Steak sama kentang, pasta bolognese, bahkan roti lapis keju. Menurut aturan food combining, semua ini haram alias terlarang. Oke, aturannya lumayan ribet ya, dan kayaknya banyak banget yang harus diingat. Tapi, gimana kalau kita nggak perlu pusing-pusing ngapalin itu semua? Nah, inilah keajaiban abad ke-21. Semua aturan diet kuno tadi sekarang bisa loh masuk ke satu aplikasi simple di HP kita. Jawabannya tentu aja aplikasi. Yuk sekarang kita coba berandai-andai. Anggap aja kita mau bikin aplikasi food combining sendiri. Platform kayak Android itu udah nyediain semua perkakas yang kita butuhin buat mengubah ide ini jadi sesuatu yang nyata di tangan kita. Jadi tujuannya simple tapi keren banget. Kita tinggal jepret foto makanan kita, dan si aplikasi bakal langsung analisis, terus ngasih tahu, oke, kombinasi ini aman, atau ini nggak cocok. Praktis kan? Terus, gimana caranya keajaiban ini bisa terjadi di balik layar? Kuncinya itu ada di satu teknologi canggih yang namanya API. Apa sih itu API? Yuk, kita bedah. Tenang, jangan pusing sama istilah teknisnya. Gampangnya gini. Bayangin API itu kayak perantara atau kurir super pinter. Jadi, aplikasi kita nggak perlu tahu semua informasi di dunia. Dia cuma perlu tahu cara bertanya atau meminta data ke layanan lain yang udah jago di bidangnya. Misalnya minta data nutrisi atau minta tolong kenalin gambar makanan. Jadi, proses kerjanya itu ada 3 langkah utama. Dan tiap langkah ini ditenagai sama API yang beda-beda. Gampangnya, ada API yang tugasnya melihat, terus ada yang tugasnya menganalisis, dan terakhir ada yang tugasnya memberi saran. Yuk, kita lihat satu persatu cara kerjanya. Langkah pertama, kita ambil foto makanan kita. Cekrek. Nah, API kayak Clarify ini langsung kerja pakai kecerdasan buatan buat baca foto itu. Dan seperti yang bisa kita lihat, dia bisa langsung nebak, oh ini hamburger dan ini kentang goreng. Lengkap dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Canggih kan? Oke, aplikasinya udah tahu nama makanannya. Terus gimana? Nah, dia perlu tahu isinya apa. Ini protein, karbohidrat, atau buah. Disinilah API kedua, contohnya Nutritionix, masuk.
Anggap aja dia ini ensiklopedia nutrisi raksasa. Dia yang ngasih semua detail gizi yang dibutuhin aplikasi buat nentuin boleh atau enggak. Nah, ini dia langkah terakhir yang paling keren. Aplikasinya kan udah tahu nih ada kombinasi terlarang. Contohnya steak, protein, dan kentang, pati. Dia nggak cuma bilang, nggak boleh, tapi langsung pakai API resep buat ngasih saran alternatif yang lebih benar. Misalnya, gimana kalau kentangnya diganti sama salad beet ini? Wah, ini ngebantu banget kan? Nah, kita udah lihat nih perjalanannya ya. Dari sebuah ide diet yang umurnya ribuan tahun sampai jadi barisan kode canggih yang bisa jalan di HP kita. Keren banget perjalanannya. Tapi sekarang pertanyaannya kembali lagi ke kita. Oke, jadi kita simpulkan ya, ada dua sisi yang berseberangan. Di satu sisi, para pendukungnya percaya kalau cara makan ini tuh paling pas sama ritme alami tubuh kita. Tapi di sisi lain, para kritikus, termasuk banyak banget ahli gizi, bilang, santai aja, sistem pencernaan kita tuh udah canggih kok, dirancang buat ngolah berbagai jenis makanan sekaligus tanpa masalah. Nah, kutipan dari ahli gizi Tan Shotyen ini benar-benar ngerangkum sudut pandang ilmiahnya. Intinya, pandangan ini bilang kalau tubuh kita itu udah hasil evolusi jutaan tahun, jadi mesin pencernaan yang super efisien. Jadi, dari naskah kuno sampai ke API modern, kita bisa lihat gimana sebuah konsep itu bisa bertahan dan terus beradaptasi. Ini bukti kalau teknologi emang bisa bikin penerapan ide apapun jadi jauh lebih gampang dari sebelumnya. Dan ini jadi pemikiran penutup dari saya. Teknologi itu alat yang luar biasa, ya. Dia bisa memandu, bisa ngelacak, bisa ngasih saran. Tapi pada akhirnya, keputusan soal apa yang terbaik buat kesehatan kita, itu tetap kembali ke tangan kita masing-masing. Keputusan yang harus didasari riset, saran para ahli, dan tentunya pemikiran kritis kita sendiri. Jadi gimana menurut Anda?